Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah mulai memberlakukan PPKM darurat Jawa Bali di Jakarta. Jalan di kawasan Bundaran Senayan dan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat pun telah ditutup sejak tengah malam tadi. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, petugas gabungan di Jawa Timur melakukan patroli ke lokasi yang biasa ramai aktivitas warga. Selengkapnya, Lis Pratiwi akan melaporkan dari Jakarta Pusat dan ada Reno Reksa dari Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Jakarta terlebih dahulu, Lis. Bagaimana situasi lalu lintas di sekitar lokasi Anda pada saat ini? Hari pertama pemberlakuan PPKM darurat, jalanan di ibu kota Jakarta tampak sepi. Kami memantau dari salah satu titik penyekatan yang berada di Bundaran Senayan, Jakarta Pusat, terlihat bahwa petugas melakukan penjagaan yang juga dibarengi dengan adanya barrier atau pembatas jalan berwarna orange di sepanjang area tersebut. Kawasan Bundaran Senayan ini merupakan area yang esensial karena menjadi titik lintas bagi kendaraan yang akan mengarah ke Blok M, Palmerah, Kebayoran Lama, Semanggi, hingga ke Bundaran Hotel Indonesia. Dengan adanya penutupan di kawasan tersebut, maka kendaraan yang melintas menuju ke kawasan Bundaran HI, terutama area Jalan Sudirman dan Senayan, tampak sepi. Hal ini pula terlihat di lokasi kami berada, yakni di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Tepatnya kawasan Sudirman Tamrin ini sejak pagi tadi terlihat sepi. Ini tidak hanya bagi kendaraan bermotor, namun juga lalu lintas warga yang biasanya beraktivitas di sekitar lokasi ini tidak seramai biasanya. Padahal saat akhir pekan seperti Sabtu ini, umumnya kawasan Sudirman Tamrin ramai oleh warga yang melakukan berbagai aktivitas terutama olahraga baik itu jogging maupun bersepeda. Namun hal tersebut tidak terlihat usai pemberlakuan PPKM dilakukan pada tengah malam tadi. Dan di sepanjang kawasan Sudirman Tamrin sendiri, kendaraan yang melintas di kawasan ini umumnya didominasi oleh kendaraan roda 2 dengan pengendara tunggal atau tanpa penumpang. Sementara itu untuk kendaraan roda 4 dan lebih yang melintas ini masih didominasi oleh kendaraan angkutan umum, baik itu taksi maupun bis Transjakarta dan juga mobil petugas yang berlalu lalang di sekitar lokasi ini. Dan penjagaan ini masih terus dilakukan usai ditutup pada tengah malam tadi dan diperkirakan akan masih terus dilakukan hingga PPKM ini berakhir pada tanggal 20 Juli mendatang. Egan. Yelis, apakah masih ada pengendara yang diputar balik di sekitar Bundaran HI? Mengingat adanya jalur lalu lintas Bundaran HI, kawasan Bundaran Senayan dan juga Sudirman Tamrin ini menjadi lokasi sentral di kawasan Jakarta Pusat. Maka dari itu banyak pengendara yang ingin melintas ke area ini. Namun karena adanya penutupan imbas dari PPKM darurat tersebut, banyak pengendara baik itu roda 2 maupun roda 4 yang akhirnya memutar balik. Mereka pun saat bertemu oleh petugas di setiap persimpangan atau area yang dijaga oleh barrier dan juga petugas gabungan ini kemudian diminta untuk berputar balik apabila tidak memiliki kebutuhan atau tidak memiliki keperluan yang darurat untuk keluar di masa PPKM darurat ini. Sementara itu tercatat saat ini ada total 63 titik penyekatan di Jakarta yang diberlakukan selama PPKM mulai dari tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Dari 63 titik tersebut, 28 ini dilakukan penyekatan selama 24 jam. Sementara itu 35 titik lainnya dilakukan penyekatan hingga pukul 8 malam dan juga ada 21 titik pembatasan dan 14 titik pengendalian di lokasi rawan pelanggaran peraturan PPKM. Dan selama pembatasan mobilitas ini, area yang dibatasi selain di Bundaran Senayan juga dilakukan di kawasan Semanggi, Bundaran Hotel Indonesia, kemudian juga ada traffic light atau lampu merah harmoni. Kemudian pembatasan juga dilakukan di area tol seperti arah timur ke barat, yakni gerbang tol Tegal Parang, kemudian gerbang tol Polda Metro Jaya yang arah barat menuju ke timur, gerbang tol Semanggi, gerbang tol Senayan, hingga ke gerbang tol Pancoran. Dan pembatasan ini tidak hanya dilakukan bagi kendaraan atau pengendara yang akan melintas di kawasan Jakarta, namun juga terhadap sejumlah sektor, baik itu sektor esensial maupun non-esensial, untuk diberlakukan pembatasan, terutama area-area seperti dilarang untuk melakukan aktivitas ibadah di tempat umum dan juga sekolah diwajibkan untuk kembali sepenuhnya melakukan sekolah secara daring.
Aturan ini diberlakukan mengingat saat ini angka penularan COVID-19 sudah sangat tinggi dan ditargetkan dengan adanya PPKM darurat ini, angka penularan COVID-19 di Indonesia dapat turun hingga di bawah 10.000 kasus per hari. Demikian Egan, kembali ke Anda di studio.